Amat disayangkan, sebagian orang tua itu kurang menyadari bahwa anak itu punya perasaan sebagaimana umumnya manusia. Sehingga kadang-kadang orang tua yang kurang menyadari hal itu, dia memperlakukan anaknya itu seperti memperlakukan benda mati. Yang dia pikir bisa dipindah ke sana kemari, didorong ke depan ke belakang, tanpa ada perasaan yang ada di dalam hatinya. Dan pemahaman seperti ini tentu sangat keliru. Bahwa anak kita walaupun masih kecil, dia itu manusia. Yang namanya manusia itu punya apa? Perasaan. Sekalipun dia itu masih kecil, bahkan sekalipun dia itu masih bayi, atau bahkan mungkin sekalipun anak itu masih berada di dalam perut ibunya. Jadi anak itu punya perasaan, punya emosi yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan usianya. Lantas bagaimana kita menjaga perasaan tersebut? Kita awali ketika anak itu masih berada di dalam perut ibunya, atau ketika anak masih ada dalam kandungan. Perlu difahami bahwasannya ketika anak sudah atau masih berada dalam perut ibunya, kita sudah berusaha untuk menjaga perasaan anak tersebut. Bagaimana caranya, Ustadz? Caranya adalah dengan menjaga kondisi emosi ibu yang sedang hamil dan mengandung anak itu. Itulah cara menjaga perasaan anak. Jadi ketika anak ibu masih berada di dalam perut dia, maka ibu tersebut harus dijaga emosinya. Maka dari sini peran suami sangat diperlukan. Kadang-kadang ada ibu-ibu ketika sedang hamil itu kan kondisi emosinya labil. Ya, kadang-kadang minta ini, minta itu, bapaknya yang nggak sabar. Ya. Jaluk aneh-aneh, udah musimnya pelem jaluk, pelem golek ini ngendi. Gak usah tanya nyarinya di mana, sudah cari aja. Memang itu keinginannya. Kalau memang bisa dicari, ya. Kalau memang bisa dipenuhi, kenapa tidak? Ya. Pengen duren, padahal bukan musim duren. Pengen ini, bukan musim ini. Ya itulah yang namanya orang dalam kondisi hamil. Ya. Dia kadang-kadang punya permintaan-permintaan yang menurut kita sulit untuk diwujudkan. Selama kita memang mampu untuk mewujudkannya, dan apa yang dia minta itu bukan sesuatu yang melanggar agama, kenapa kita tidak lakukan? Kalau misalnya tidak dipenuhi, biasanya nanti bawaannya uring-uringan. Akhirnya emosinya naik. Ketika emosinya naik, akan berpengaruh kepada anak yang ada di dalam kandungannya. Ini ya. Menjaga perasaan anak sejak dia masih berada di dalam kandungan. Sudah, lahirlah anak. Setelah 9 bulan sekian hari anak itu lahir. Ketika lahir, mulailah si anak itu disusui sama orang tuanya, sama ibunya. Ketika anak sedang disusui, itu juga merupakan proses bagaimana muncul kedekatan antara anak dengan ibunya. Makanya di dalam agama kita yang namanya proses menyusui itu minimal haulaini kamilaini. Dalam Al-Quran disebutkan minimal itu 2 tahun penuh. Dan belakangan ini para pakar kesehatan, para ahli gizi, baru mereka mengatakan yang namanya ASI eksklusif itu adalah makanan yang terbaik yang akan bisa dicerna oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Walaupun mau diganti dengan susu instan apapun tidak akan bisa tergantikan. Ya. Karena ASI yang keluar dari tetek ibunya
itu disesuaikan dengan bayi itu. Bisa jadi kandungan ASI yang ada di ibu A beda dengan kandungan ASI yang ada di ibu B, sesuai dengan bayi yang dilahirkan. Berarti itu kan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ASI. Nah, di zaman kita ini kadang-kadang terhalang ya dengan karir, ya. Akhirnya anak itu anak manusia tapi dikasih susunya susu sapi. Lalu segena susunya sapi di ngombe manusia. Berarti ya bukan anaknya manusia, itu anaknya siapa? Nah, gue. Panjenengan kan yang bilang, bukan saya. Nah, anaknya manusia dikasih susunya sapi. Nah, kalau memang kita bisa berusaha maksimal untuk memberikan ASI itu kepada anak, berikan. Ya. Kecuali kalau ada alasan yang bisa diterima, mungkin karena sakit, ibunya nggak keluar air susunya, dan itu kejadian yang jarang. Maaf, ada sebagian orang tua tidak menyusui anaknya. Maaf ini ya, maaf ini Bu. Karena katanya nanti maaf ya, nanti akan mengganggu keindahan, maaf, buah dadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini nggak boleh yang seperti ini. Ya. Itu zalim namanya sama anak kita. Padahal dia bisa menyusui anaknya. Ya. Nah, yang namanya ASI ketika diminum oleh si anak, bukan sekedar anak itu mendapatkan gizi yang cukup dari ASInya, bukan. Akan tetapi di balik itu semua akan muncul hubungan batin antara anak dengan ibunya. Maka ibu-ibu ketika sudah mulai menyusui bayinya, dan saat itu bayi belum sampai usia 1 bulan, anak belum bisa ngelihat. Walaupun dia sudah membuka matanya. Matanya itu masih dikatakan oleh para pakar masih pandangannya vertikal. Cuma memandang kepada satu arah saja. Matanya terbuka tapi belum bisa ngelihat. Itu sampai 1 bulanan kira-kira. Nah, jadi anak belum bisa ngelihat wujud ibunya bagaimana. Karena anak belum bisa ngelihat apa yang ada di sekelilingnya, maka suara-suara yang didengar oleh anak saat itu menjadi sangat penting. Karena dia belum bisa ngelihat. Dia baru bisa dengar dan belum bisa ngelihat. Maka saat itu suara harus dijaga. Ya. Anak bisa nangis dengan mendengarkan suara keras orang tuanya, bentakan dari orang tuanya. Entah ibu yang membentak anaknya karena minum ASInya nggak selesai-selesai, karena sudah keburu mau berangkat kemana? Ke kantor. Ora paham ya, jam itu kurang 5 kok usah berangkat, rampung-rampung, mandek lah. Berhenti, subhanallah. Nangis anak itu. Walaupun dia belum melihat wajah ibunya. Dia belum melihat roman muka ibunya. Dia tidak melihat bagaimana ibunya marah, tapi dia mendengar suaranya. Apalagi kalau misalnya anak itu ya sudah bisa melihat wajah ibunya, bapaknya. Dalam kondisi seperti itu harus lebih dijaga lagi yang namanya pandangan orang tua. Yang namanya raut muka orang tuanya. Makanya subhanallah ya, subhanallah, anak kecil ya yang masih bayi yang sudah bisa ngelihat, kalau kita cemberut ya, memasang muka marah di hadapan anak itu, nangis nggak Bu? Nangis. Ya. Karena dia sudah bisa membedakan kapan ibu itu raut mukanya sedang senang, kapan ibu itu raut mukanya sedang jengkel, kapan ibu itu raut mukanya sedang nyaman. Anak bisa membedakan. Ya, makanya ketika anak itu sudah mulai bisa memahami dan melihat dunia luar, maka saat itu untuk menjaga perasaannya kita berusaha untuk menampilkan wajah yang terbaik supaya dilihat oleh anak kita. Sudah. Kemudian berjalanlah perkembangan anak. Selesai anak ini disusui, mulailah kita bisa memahami karakter masing-masing dari anak kita. Jadi anak itu dilahirkan oleh Allah punya karakter yang beda-beda. Walaupun bapak ibunya sama. Ya.
Walaupun bapak ibunya sama, anak ini punya karakter yang beda-beda. Antara anak nomor 1 dengan anak nomor 11, beda karakternya. Bahkan gak usah anak nomor 1 dengan anak nomor 11. Kadang-kadang anak yang lahirnya kembar. Bukan cuma kembar, malah kembar. Kembar nopo? Kembar siam. Ya. Sekalipun anak itu kembar siam pun pasti ada perbedaannya. Walaupun mukanya mirip, walaupun hidungnya mirip, walaupun kulitnya mirip, ya, walaupun postur tubuhnya mirip, walaupun rambutnya mirip, tapi tetap ada perbedaan-perbedaan karakter. Ini yang harus difahami. Ya, sebagian ahli psikologi mengatakan ada karakter anak yang gampang adaptasi. Ya, ada anak yang gampang adaptasi dengan sesuatu yang baru. Sehingga dia mudah untuk bersosialisasi. Ini ada tipe anak seperti ini. Kalau ada tipe anak seperti ini, ada tipe sebaliknya. Ada tipe anak yang sulit bersosialisasi. Jadi dengan ketemu sesuatu yang baru sulit. Ini ada tipe yang seperti ini. Ada tipe yang ketiga antara dua tipe ini. Ya, terlalu sulit bersosialisasi juga enggak, gampang beradaptasi banget juga enggak, tapi tengah-tengah. Nah, kita harus melihat anak kita yang mana. Nah, kalau misalnya anak kita ini termasuk orang yang sulit bersosialisasi, biasanya kecentok sedikit saja biasanya tersinggung. Nah, ini kita harus bedakan. Nun sewu, ada sebagian anak seperti itu. Kita cuma ngangkat suara dikit saja, ya, dia langsung, wah, bapak marah, ibu marah. Padahal sebenarnya kita nggak bertujuan seperti itu. Cuman kita nggak sengaja mengangkat suara. Nah, ini berarti anak ini tipenya ini tipe yang agak sulit bersosialisasi, agak sulit adaptasi. Ketika mendengar suara tinggi dikit, dia tersinggung. Maka kita harus menjaga suara saat itu. Ada sebagian anak kita, modelnya itu bandel. Bandel itu dalam arti, mau kita marahi atau apa, dia nyantai saja. Walaupun mungkin dia akan mengikuti apa yang kita arahkan. Akan tetapi tipenya seperti itu. Ya. Nah, ketika kita mengetahui adanya perbedaan-perbedaan tipe yang ada di dalam diri anak-anak kita, maka saat itu kita pun perlu untuk memilih cara kita untuk menyikapi masing-masing anak tersebut. Jadi, ini pemahaman dan pengetahuan penting untuk kami dan juga untuk ibu-ibu, untuk para orang tua dimanapun Anda berada, para pendengar, para pemirsa, bahwa anak itu tipenya dari satu dengan yang lainnya beda-beda. Maka cara kita bersikap pun kita sesuaikan dengan tipe anak itu masing-masing. Terus, boleh nggak orang tua itu marah? Boleh nggak orang tua marah kepada anaknya? Ibu pernah marah nggak, Bu? Pernah? Pernah atau sering? Nah, sering. Nah, ibu pernah marah atau sering marah? Ada sebagian orang mengatakan, wah, kalau marah itu namanya tidak sayang. Ini nggak benar. Ya, siapa bilang yang namanya sayang itu nggak marah? Atau sebaliknya, ada sebagian orang mengatakan, wah, kalau misalnya kita itu marah terus berarti kita sayang. Ya, sama saja, itu nggak benar juga. Ya, atau ada anggapan lain, ya, terlalu sering marah-marah dengan alasan sayang, itu juga tidak benar. Atau nggak pernah marah sama sekali dengan alasan sayang kepada anak, itu juga nggak benar. Terus bagaimana kita menyesuaikan? Kalau memang kondisi menuntut kita untuk marah, ya kita marah. Yang penting tetap dalam koridor agama. Ya, gimana kita nggak marah? Lawang anak sudah besar nggak sholat, masa nggak marah? Ya, kalau misalnya saatnya kita tertuntut untuk marah, ya kita marah. Akan tetapi tetap dengan sesuai dengan aturan. Ya. Dan ketika kita nggak boleh marah, ya jangan marah. Jadi marah itu diperlukan manakala memang saat itu dituntut kita untuk marah. Jadi marah itu bukan berarti kita tidak menjaga perasaan anak. Ada sebagian orang tua mengatakan, oh, jaga perasaannya dong, jangan marah. Tergantung. Marahnya kenapa? Kalau memang marah itu ada alasannya dan caranya masih tetap sesuai dengan ajaran agama, maka tidak ada masalah Anda marah. Ya. Akan tetapi seandainya marahnya itu tidak ada sebab yang dibenarkan oleh agama, kemudian pelampiasannya sampai melampaui batas,
Contohnya ya mukuli anak, ya. Kemudian dimasukkan anak itu ke kamar mandi, dikancing di kamar mandi. Subhanallah. Ada nggak orang tua yang seperti itu? Ada. Semoga di sini tidak ada. Ya, marah dikit anak masukkan kamar mandi. Subhanallah. Bukan hanya masalah dinginnya kamar mandi. Kamar mandi itu tempat yang kotor. Tempat yang kotor itu adalah tempat favoritnya siapa? Setan. Ya. Makanya sebelum masuk kamar mandi doa yang kita baca nopo? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu. Minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Kenapa kita mau masuk kamar mandi disuruh minta perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan? Karena kamar mandi itu tempat kotor itu favoritnya setan. Loh subhanallah, anak kok malah dimasukkan ke tempatnya nopo? Setan, ini gimana? Bahkan kadang-kadang dikunci sampai naudzubillah berjam-jam. Ya sangat wajar seandainya anak keluar-keluar kesurupan anak itu. Bukannya semakin baik, malah semakin buruk. Maka kadang-kadang ya kejadian-kejadian anak kesurupan, kemasukan jin, kadang-kadang itu orang tua punya peran untuk itu. Ya. Contoh kayak tadi itu, salah dikit masukkan kamar mandi. Kon bareng sinten? Kon bareng setan di kamar mandi. Nah, anak dimasukkan kamar mandi, emosinya kan lagi labil. Emosinya lagi labil, mudah dimasuki setan. Kalau ada setan masuk ke dia, bagaimana dia mau baca ayat kursi lah, wong dia sedang di dalam kamar mandi. Ya, akhirnya anak itu kesurupan. Ya. Ada lagi orang tua, ya perannya orang tua sehingga anak kesurupan. Sudah sore masih dibiarkan nopo? Masih dibiarkan kelayaban di luar. Kalau orang tua kita dahulu mengatakan, aja pada dolanan, ki wis sande kalah. Itu betul itu. Ya, makanya Rasulullah SAW menasihatkan kalau sudah sore hari, matahari akan terbenam, Rasulullah SAW mengatakan kufu sibyanakum. Rasulullah SAW mengatakan tahan anak-anak kalian. Ya, karena setan pada saat itu sedang bertebaran. Ya. Jadi kembali kepada tadi masalah perasaan. Bagaimana Ustadz cara kita menjaga perasaan anak ketika anak itu sudah mulai tumbuh memahami orang lain dengan baik? Sebenarnya untuk menjaga perasaan anak itu tidak beda seperti kita menjaga perasaan manusia pada umumnya. Jadi saya tulis di sini kalau kita juga tidak mau digitukan. Maksudnya adalah kalau kita nggak mau diancam, diremehkan, anak juga nggak mau diancam dan diremehkan. Gampangannya seperti itu. Jadi apa yang kita tidak suka, anak juga tidak suka. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau kita ingin menjaga perasaan anak kita, kalau kita nggak suka untuk dibohongi, jangan bohongi anak. Jangan bohongi anak. Kalau kita nggak suka dibohongi, jangan suka bohongi anak. Ada sebagian orang tua gampang sekali bohongin anaknya. Ya, awas lo, nangis baik, engko dipangan. Dipangan apa Bu biasanya Bu? Dipangan wewe gombel. Padahal nggak ada. Itu bohongi lagi. Ya. Nanti suruh pakai baju, habis mandi nggak pakai baju, awas lo, nggak pakai baju ditembak Pak Polisi. Loh, apa hubungannya? Nggak ada polisi protapnya nembak anak yang nggak pakai nopo baju, bohong lagi. Ya, kalau kita itu nggak mau dibohongi, jangan nopo, jangan bohongi. Sama juga, kalau kita nggak suka diremehkan sama orang lain, jangan meremehkan anak kita. Ada sebagian orang tua seperti itu. Anak punya karya, menurut dia sudah bagus sekali. Ya, dia merasa menggambar, sudah gambarnya bagus sekali, bikin bunga.
ya, sudah diwarnai dengan baik, kemudian dia datang kepada bapaknya, Pak, Masya Allah ini gambarku apik banget. Bapaknya ngelihat, ini gambar apa nak? Ini gambar bunga Pak. Ini gambar bunga apa benang bundet jane? Meremehkan anaknya. Dan ini tidak bisa. Ini pasti akan menyinggung perasaan anak tersebut. Kita sendiri nggak mau digitukan. Maka jangan gitukan orang lain. Contoh yang lain. Kita nggak suka kalau orang lain selalu fokus kepada kesalahan kita. Kesalahan kita diungkit-ungkit terus. Padahal kita sudah berusaha melakukan kebaikan. Anak kita juga nggak suka. Ya, anak kita nggak suka diungkit-ungkit terus keburukannya. Misalnya anak kita pernah suatu saat tidak naik kelas. Karena mungkin khilaf. Ya, Nah, itu yang sampai kelas 6 masih diungkit-ungkit terus. Kamu itu pernah nggak naik kelas. Nggak usah. Dia sekarang sudah berusaha untuk belajar dengan baik. Nggak usah diungkit-ungkit. Jaga perasaannya. Ini contoh. Dan juga di antara cara menjaga perasaan anak. Kalau kita nggak suka dimarah-marahin terus. Kalau kita nggak suka dituntut untuk berubah secara instan, maka jangan kita menuntut anak kita untuk berubah secara instan. Ada sebagian orang tua seperti itu. Pokoknya kamu harus seperti ini. Kalau nggak berubah, sudah kamu nggak usah minta sangu lagi sama bapak. Semuanya butuh proses. Kita berubah butuh proses, anak kita juga berubah butuh proses. Contoh yang lain, ya, anak kita ini nggak suka. Ya, kalau apa-apa dilarang tapi nggak dijelaskan alasannya, kita ini nggak suka. Ini nggak boleh. Alasannya apa? Pokoknya nggak boleh. Kita nggak suka digitukan. Maka jangan gitukan anak kita. Ya, misalnya anak ini nggak boleh ini, nggak boleh main ke sana, nggak boleh main anu. Jangan cuma nggak boleh, tapi dijelaskan apa alasannya. Contoh, ya, anak mainan korek. Anak mainan apa? Korek. Ya. Biasanya kan suka mainan bakar-bakaran seperti itu. Ya, kalau misalnya anak suka mainan korek, ya, kita setelah melarang anak, kita jelaskan kenapa kita nggak boleh, kenapa kamu nggak boleh mainan korek itu alasannya apa? Ya, diceritakan kalau perlu. Nah nih, pernah ada kejadian, ya, anak kecil mainan korek, tahu-tahu rumahnya nopo kebakar. Ya. Jadi anak itu jangan cuma dilarang saja. Misalnya hujan-hujanan, ya, kenapa nggak boleh hujan-hujanan? Alasannya apa? Ya, kalau memang kondisinya lagi fit, tidak apa-apa hujan-hujanan. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, ketika hujan, beliau malah keluar rumah dan hujan-hujanan. Ya, dan beliau mengatakan bahwasanya ini berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kondisinya sedang fit. Ya, kalau kondisinya sedang sedang lagi meriang, hujan-hujanan, ya mateng. Nah, tambah nopo? Tambah parah, ya. Jadi anak itu harus kita jaga perasaannya, ya, Contoh yang lain menjaga perasaan anak. Kalau kita nggak suka dicurigai, maka jangan mencurigai anak kita. Misalnya di situ ada barang yang katakanlah ada gelas tumpah airnya. Belum apa-apa kita sudah langsung ini mesti kamu ini yang numpahkan. Padahal bisa jadi bukan dia. Mungkin kita akan mengatakan nggak mungkin, wong di rumah ini cuma saya sama dia, saya nggak menumpahkan pasti dia. Loh, mungkin saja yang numpahkan siapa? Kucing. Mungkin apa badan? Mungkin. Atau tikus yang numpahkan. Jadi ketika anak sudah mengatakan tidak, sudah kita percaya. Kecuali kalau anak itu memang kita ketahui suka bohong. Maka satu kita berusaha lakukan pendekatan, ya. Kita berusaha tanya baik-baik sampai dia mengaku. Pendek kata, ketika kita ingin menjaga perasaan anak kita, maka jagalah perasaan anak kita seperti perasaan kita jaga sendiri. Dan ketika kita menjaga perasaan anak kita itu, kita melihatnya, ya, kita lihat usianya juga. Ya, bukan kita lihat dari kacamata anak ini bontot. Ya, memang betul biasanya anak bontot kan kecil. Tapi anak bontot wis 20 tahun masa tetap kayak anak bontot? Ya enggak, dia sudah dewasa. Maka dari situ kita bisa berusaha untuk menyesuaikan sikap kita kepada anak sesuai dengan
usianya. Dan yang terakhir, apakah perlu hukuman? Jawabannya perlu kalau memang dibutuhkan. Tapi ada sebagian anak kalau dihukum malah semakin apa? Semakin menjadi-jadi. Dalam kondisi seperti itu, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lain, yaitu dengan memberikan reward, memberikan hadiah sebagai ganti dari hukuman. Intinya hukuman itu diperlukan manakala memang kondisi menuntut itu, dan bisa kita ganti dengan yang lainnya, yaitu hadiah atau reward bagi anak-anak yang mungkin berprestasi, dan kita cabut reward itu ketika dia melanggar dan seterusnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini.